Perkenalkan, nama saya Julita Butar-Butar. Saya dari jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kultur, disintegrasi, dan integrasi sosial oleh Adi Suryadi Sofia. Seperti yang kita ketahui, disintegrasi sosial telah menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Indonesia. Fenomena disintegrasi sosial dapat dilihat dari adanya konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Kultur dan budaya menunjuk pada 3 aspek, yaitu aspek sistem, pola perilaku, dan materi atau teknologi. Yang termasuk dalam sistem nilai adalah nilai itu sendiri seperti norma, aturan, hukum, ideologi, pandangan atau wawasan. Sedangkan pola perilaku menyangkut tindakan ataupun pola aktivitas masyarakat, dan materi adalah hasil dari karya. Ketiga aspek tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas kultur dan disintegrasi. Pandangan yang menyatakan ada hubungan kultur dan disintegrasi yang dimana melihat kultur sebagai penyebab yang dominan dan terjadinya disintegrasi sosial maupun integrasi sosial, masyarakat berpandangan mengenai hukum, ekonomi, dan politiknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi disintegrasi. Disintegrasi adalah sebuah situasi saat tidak bersatunya atau independensi berbagai komponen atau struktur dalam suatu sistem sosial atau masyarakat. Sementara integrasi menunjuk pada pola keterkaitan atau interdependensi antara berbagai unsur atau struktur pada suatu masyarakat atau sistem sosial. Konsep disintegrasi dan integrasi sosial ini terangkat dari asumsi fungsional bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur, komponen, struktur yang dimana masing-masing struktur saling berkaitan dalam satu kesatuan untuk tujuan tertentu. Dengan begitu, bila ada keterkaitan antar unsur tersebut, maka disebut integrasi sistem. Sebaliknya, jika unsur mengalami keterpisahan yang terjadi, maka disebut disintegrasi sistem. Dalam perspektif makro, fenomena disintegrasi dari segi budaya dapat diidentifikasi dari beberapa faktor yang dibagi ke dalam faktor historis atau masa lalu dan kontemporer atau kekinian. Pertama, faktor historis atau masa lalu berasal dari pengambil kebijakan Orde Lalu di tingkat nasional mengenai berbagai masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya yang berlangsung kurang lebih selama 32 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, sistem politik dan pemerintahan relatif bersifat otoriter dan sentralistik. Dengan sistem yang seperti itu, otonomi dan keberdayaan masyarakat tidak akan berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas upaya integrasi sosial. Upaya integrasi sosial dapat dilakukan dengan menghilangkan sebagian faktor penyebab disintegrasi dan menciptakan atau membangun faktor-faktor integrasi. Dalam perspektif makro, langkah awal upaya integrasi bisa dengan membangun komitmen bersama bahwa disintegrasi adalah masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Komitmen semacam ini harus paralel dengan praktek penyelenggaraan praktek bermasyarakat dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, bila komitmen sudah terbangun, segera dilakukan penataan sistem dan struktur yang kondusif terhadap terbangunnya integrasi. Sistem dan struktur bermasyarakat dan bernegara atau sebagai landasan tentunya harus dilaksanakan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan disorientasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya.